Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mode transmisi serial dan mode transmisi paralel. Yang pertama kita akan membahas tentang transmisi paralel. Transmisi paralel adalah sejumlah bit yang dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri dikarenakan sifatnya yang demikian. Maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat dibandingkan transmisi serial. Mode transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Contohnya, transmisi ke printer atau bentuk komunikasi data antara buah komputer, data antara dua buah pada setiap waktunya mengirimkan satu bit data. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu seperti ini dijumpai pada contoh seperti seorang pengguna menghubungkan terminal ke host yang berada pada bangunan yang lain. Transmisi serial terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, transmisi serial sinkron atau sinkronus, dan transmisi sinkron atau asinkronus. Transmisi serial atau sinkronus itu diadakannya sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim di dalam satu blok data atau disebut frame yang berisi bit-bit pembuka. Bit-bit itu sendiri ditambahkan juga bit kontrol pada blok tersebut. Ukuran frame mulai dari 1500 bit sampai 4096 bit. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line berisi 56 kilobyte per sekon mampu membawa data sampai 7000 bit per detik. Selanjutnya, transmisi asinkron. Sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakannya sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim prakarakter dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Bit fungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap. Stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit untuk start, 1 bit untuk bit, 7 bit untuk data. Selanjutnya, perbedaan transmisi paralel dan transmisi serial. Transmisi serial mentransmisikan 1 bit dalam satu waktu, sedangkan transmisi paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibandingkan transmisi serial. Hal tersebut yang dipercaya banyak orang tidak sepenuhnya benar. Komunikasi serial dapat lebih cepat dibandingkan komunikasi paralel. Yang dibutuhkan hanyalah frekuensi pengiriman data yang lebih cepat. Dalam komunikasi paralel, karena transmisi dilakukan pada waktu yang sama, maka dibutuhkan kabel lebih banyak. Sementara pada transmisi serial, kabel yang digunakan tetap 2. Hal ini menyebabkan kawat untuk transmisi serial lebih kompak dibandingkan kabel untuk transmisi paralel. Dengan semakin tingginya frekuensi, semakin tingginya juga gangguan elektromagnetik. Setiap kabel dapat diperlakukan sebagai antena penangkap noise yang ada di sekitar dan mengganggu data yang sedang ditransmisikan. Adalah banyaknya komunikasi paralel karena banyaknya kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik sering terjadi. Komunikasi serial yang hanya menggunakan 2 kabel lebih mudah mengatasi masalah ini. Dengan ini, kedua kabel yang juga menggunakan komunikasi serial adalah, walaupun secara teoritis komunikasi paralel mengirimkan data pada saat yang bersamaan. Data tersebut diterima pada saat yang bersamaan. Kelemahan komunikasi paralel adalah masalah hub duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama dibandingkan dengan serial pool duplex, di mana masing-masing pengirim dan penerima data menggunakan 2 kabel yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.